Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly, saya Aisyah, Saya Novel. Saya Ato, saya Novian. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang estimasi. Apakah estimasi itu? Estimasi yang dimaksud adalah salah satu fungsi minor dari data mining. Sedangkan Pengertian estimasi sendiri adalah sebuah praduga taksiran sebuah nilai populasi dari suatu data. Lantas, apa perbedaan estimasi dan prediksi? Estimasi dan prediksi pada dasarnya adalah sama-sama menerka atau memperkirakan sebuah nilai, namun terdapat perbedaan di sini. Estimasi lebih ke arah populasi yang sedang atau akan terjadi, sedangkan prediksi lebih mengarah ke prosentase perkiraan suatu hal yang akan terjadi. Estimasi titik adalah sebuah metode estimasi untuk menentukan rata-rata, varian, dan simpangan baku yang biasa disebut standar deviasi. Dalam contoh ini terdapat sebuah data volume air dalam botol yang diisikan pada sebuah pabrik menggunakan mesin, di mana yang diinginkan adalah 2000 ml, namun pengisian tersebut tidak mungkin sama persis antara botol satu dengan botol yang lain. Untuk menghitung estimasi rata-rata volume air, jumlah volume air di seluruh sampel dibagi jumlah sampel. Untuk menghitung varian, jumlah volume air dikurangi rata-rata dibagi jumlah sampel dikurangi 1, atau bisa menggunakan rumus di Excel var.s dalam kurung data sampel. Untuk menghitung simpangan baku atau biasa disebut standar deviasi adalah akar varian sampel di atas. Sebelum menghitung batas atas dan batas bawah, kita harus mencari tingkat kepercayaan terlebih dahulu. Tingkat kepercayaan sama dengan 95%, alfa sama dengan 5%, alfa per 2 sama dengan 2,50%, Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nilai 1,96 terdapat dari alfa sama dengan 0,0249 sekian. Nilai tabel distribusi Z, nilai di tabel yang mendekati 0,025. Untuk mencari nilai yang mendekati 0,025, mari kita lihat tabel distribusi Z. Pada tabel distribusi Z, kita menemukan nilai 0,0249 sekian, yang menghasilkan 1,9 dan ditambah 0,060. Untuk mencari nilai distribusi Z, bisa menggunakan fungsi Excel norm.s.inv dalam kurung 2,5%, atau menggunakan tabel distribusi Z. Alfa dibagi akar jumlah sampel sama dengan 31,072 dibagi akar 12 sama dengan 8,969 sekian mililiter. Kemudian menghitung batas atas dan batas bawah. Batas atas menggunakan rumus U sama dengan Z min ditambah Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi akar jumlah sampel sama dengan 2007 ditambah 1,96 dikali 8,9696 menghasilkan 2024,58 sekian mililiter. Dan untuk batas bawah menggunakan rumus L sama dengan Z min dikurangi Z alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi akar jumlah sampel sama dengan 2007 dikurangi 1,96 dikali 8,9696 menghasilkan
1989,41 sekian mililiter. Jadi, estimasi pengisian air per botol berdasarkan sampel tersebut adalah berselang antara 1989,42 antara 2024,58 ml dengan kepercayaan 95%. Simple regression. Simple regression adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat. Variabel akibat dilambangkan dengan Y dan variabel penyebab dilambangkan dengan X. Data sampel di samping menunjukkan pengaruh alfa siswa variabel X terhadap nilai siswa variabel Y. Metode regresi adalah untuk menentukan estimasi nilai siswa yang dilihat dari jumlah alfa. Persamaan regresi linear. Y sama dengan A plus Bx, di mana Y sama adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A parameter intercept, B parameter koefisien regresi variabel bebas. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. 1000 sama dengan 1122 dikali 877 dikurangi 99 dikali 5948 dibagi 16 dikali 877 dikurangi 99 kuadrat sama dengan 395.142 dikurangi dibagi 4.231 sama dengan 93,399.211. A menunjukkan nilai Y sebesar 93,392 jika X sama dengan 0. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 16 kali 5.948 dikurangi 99 dikali 1.122 dibagi 16 dikali 877 dikurangi 99 kuadrat sama dengan minus 15.910 dikurangi dibagi 4.231 sama dengan minus 3,76.034. B menunjukkan estimasi nilai Y sebesar minus 3,76 untuk setiap satu satuan X. Oke, selanjutnya multiple regression, regresi berganda. Tidak jauh berbeda dengan regresi sederhana, hanya saja untuk menentukan nilai variabel terikat kita membutuhkan dua atau lebih variabel bebas. Misal, pada contoh berikut diketahui beberapa nilai sampel pengaruh jam kerja pegawai yang disimbolkan dengan variabel X1 dan jam kerja mesin yang disimbolkan dengan variabel X2 terhadap nilai pajak aktual yang tidak dibayar. Atau untuk lebih jelasnya, kita bisa memperkirakan berapakah estimasi nilai Y jika kita ketahui X1 sekian dan X2 sekian. Oke, langsung saja. Sebelum kita menghitung persamaan linear, agar lebih mudah, kita buat tabel pembantu sebagaimana berikut. Dalam tabel pembantu ini, kita perlu membuat beberapa kolom lagi yang berisi X1 kali Y
x1 kali y, x2 kali y, x1 kali x2, x1 kuadrat, x2 kuadrat, dan y kuadrat. Kemudian setelah kita membuat kolom seperti ini, kita jumlahkan semuanya. Kemudian untuk variabel bebas dan variabel terikatnya kita cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata seperti di estimasi titik, seperti di point estimate, yaitu dengan cara jumlah setiap variabel dibagi banyak data. Di sini banyak datanya 10. Oke, setelah kita membuat tabel pembantu seperti ini, selanjutnya kita hitung persamaan-persamaan sebagaimana berikut. Sigma y kuadrat sama dengan sigma y besar kuadrat dikurangi n dikali rata-rata y kuadrat. Untuk rata-rata y besar kuadrat juga sudah ada di tabel pembantu. Oke, dilihat saja untuk rumusnya di sini. Contoh n di sini kan jumlah data atau banyak data. Banyak datanya kan 10 tadi. Dan untuk rata-rata y kuadrat tadi rata-rata y-nya 27,2 kemudian dikuadratkan gitu. Selanjutnya setelah diketahui rumus-rumus seperti ini, selanjutnya kita mencari B1, B2, dan A. Untuk mencari B1, B2, dan A, rumus-rumusnya sebagaimana berikut. Rumus B1, sigma x2 kuadrat dikali sigma x1y dikurangi sigma x1 kali x2 dikali sigma x2y dibagi sigma x1 kuadrat x2 kuadrat dikurangi sigma x1 x2 dikuadratkan. Kemudian hasilnya kita peroleh 0,564. Dan untuk rumus B2 nya kita balik saja. Untuk x2 kuadratnya kita ganti x1 kuadrat, dan untuk x1y kita ganti menjadi x2y. Untuk x2y kita ganti menjadi x1y. Untuk penyebutnya sama, yang diganti hanya pembilangnya saja. Oke, selanjutnya untuk A, rumusnya adalah rata-rata y dikurangi B1 kali rata-rata x1 dikurangi B2 dikali rata-rata x2. Bisa dilihat di sini hasilnya minus 13,819,6. Oke, dari sini kita mendapatkan B1, B2, dan A. Ada cara sederhananya untuk mencari B1, B2, dan A, yaitu menggunakan Excel. Lebih jelasnya, simak. Untuk mencari regresi linier menggunakan Excel, sebelumnya kita aktifkan dulu Add-in Analysis Toolpath di Option, kemudian Add-in, kemudian Go, kemudian kita centang Analysis Toolpath. Setelah itu kita masuk ke tab data. Di tab data di sini ada menu data analisis. Terus kemudian kita pilih regresi linier, regression ya di sini. Kemudian kita klik OK, dan di Y-nya kita inputkan Y sekalian title-nya ya. Kemudian di sini title, labelnya dicentang. Kemudian untuk confidence level 95%. Untuk X ring-nya X1 dan X2 kita blok semuanya. Kalau sudah, kita klik OK. Klik OK. Kita lihat intercept di sini, ini adalah A. Terus kemudian X1 nya di sini adalah B1.
dan ini adalah B2. Kita lihat apakah sama confident 13,81962,865. Kita lihat di perhitungan manual kita. Sama ya, 0,564. Kita lihat 0,564. Ya, ini dibulatkan saja. Kalau kepingin dipanjangkan kita bisa tambahkan di sini berapa angka di belakang koma gitu. Sebenarnya sama saja. 13,8196. Nah, sama. Kesimpulan dari metode regresi linear ini terhadap estimasi adalah untuk persamaan regresi linear sendiri 13,8196 ditambah 0,564 kali X1 ditambah 1,099 kali X2. Artinya nilai A sama dengan minus 13,8996 jika jam kerja pegawai X1 dan jam kerja mesin X2 keduanya bernilai 0. Maka estimasi besarnya pajak tertunda variabel Y sebesar minus 13,8996 satuannya. Kemudian untuk B1 sama dengan 0,564, artinya nilai B1 adalah hubungan antara jam kerja pegawai X1 dengan pajak tertunda Y. Maksudnya jika jam kerja mesin X2 adalah konstan, maka setiap kenaikan nilai jam kerja pegawai sebesar 1 satuan akan meningkatkan pajak tertunda sebesar 0,564 satuan. Artinya misalnya jika jam kerja mesinnya itu 1 jam, misalnya 1 jam, maka pajak tertundanya itu 0,564 gitu. Untuk nilai B2 1,099, artinya jika jam kerja pegawai adalah konstan, maka jam kerja mesin naik sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pajak tertunda sebesar 1,099 satuan. Demikian penjelasan estimasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk contoh bisa di-download di bit.ly/implementasi-video. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.